Selamat sore, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang BSO inhalasi. Selamat belajar. BSO inhalasi. BSO inhalasi merupakan sediaan obat dalam bentuk padat atau larutan yang diberikan lewat nasal atau lewat mulut dengan cara dihirup dengan maksud untuk kerja setempat pada cabang-cabang bronkus atau untuk efek sistemik melalui paru-paru. Jenis alat pemberian inhalasi dibagi menjadi 3. Nebulizer digunakan dengan cara menghirup larutan obat yang telah diubah menjadi bentuk kabut. Meter dose inhaler, alat yang digunakan untuk mengantarkan obat dengan jumlah spesifik menuju paru-paru dalam bentuk short burst. Dry powder inhaler, inhaler yang obatnya dalam bentuk serbuk kering. Bagian-bagian utama nebulizer yang perlu diketahui, yang pertama, kompresor. Yang kedua, mouthpiece. Yang ketiga, nebulizer cup. Yang keempat, selang. Langkah-langkah penggunaan nebulizer. Memasukkan obat ke dalam nebulizer cup, sambungkan nebulizer cup dengan mouthpiece, sambungkan selang ke dalam kompresor, pasangkan mouthpiece dengan rapat dan hirup obat. Jadi langkah yang pertama yang akan kita lakukan di sini adalah memberikan informasi concern kepada pasien sebelum melakukan nebulisasi. Jadi di sini kita akan memberikan informasi concern kepada pasien, menyampaikan resiko dan juga prosedur yang akan dilakukan dalam prosedur nebulisasinya. Nah, setelah itu kita akan menyiapkan alat-alatnya. Jadi di sini ada alat untuk nebulisasi. Yang pertama di sini ada kompresor, kemudian di sini ada selang, di sini ada masker, kemudian di sini ada mouthpiece, kemudian di sini ada nebulizer cup dan juga vaporizernya. Nah, kemudian di sini ada obat yang digunakan. Dan juga ada yang langkah pertama yang akan kita lakukan di sini adalah kita menaruhkan kompresor pada bagian yang kokoh dan datar. Nah, kemudian kita menyambungkan kepada sumber listrik. Setelah itu, kita tes untuk kompresornya apakah berfungsi atau tidak dengan menyalakannya. Jika sudah, maka kita merakit untuk nebulizer cup. Jadi ini untuk bagian dasarnya, kemudian ini untuk vaporizernya, kita masukkan ke dalam. Kemudian di sini kita sambungkan dengan bagian kepala daripada nebulizer cup. Kemudian kita kunci. Oke, jika sudah, di sini kita lakukan cuci tangan terlebih dahulu. Di sini kita melakukan cuci tangan. Sudah, kemudian kita akan menyiapkan obat yang akan digunakan untuk nebulizer cup-nya. Jika tidak ada, kita menggunakan syringe apabila tidak terdapat ampul. Di sini kita masukkan ke bagian nebulizer cup-nya. Di sini kita masukkan obat nebulizer cup. Dalam hal ini kita coba menggunakan ampul. Setelah itu kita memilih apakah kita akan menggunakan masker atau kita menggunakan mouthpiece. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan masker terlebih dahulu apabila dalam kasus pasien tidak sadarkan diri. Di sini kita pasangkan untuk bagian maskernya. Pastikan ini dalam posisi menghadap kita. Jika sudah, maka kita sambungkan ke bagian selang yang menyambung pada kompresor. Maka kita coba untuk menyalakan untuk mengetahui apakah berfungsi atau tidak. Di sini akan terlihat ada kabut yang keluar. Nah, jika kita sudah memastikan alatnya berfungsi atau tidak, di sini kita akan menggunakan masker atau pasien. Jadi di sini posisi kita duduk tegak. Duduk tegak. Masker berfungsi, tidak ada udara keluar. Sudah, nyalakan alatnya.
Kemudian kita apabila menggunakan mouthpiece, sini kita masukkan ke dalam mulut. Jika sudah, kemudian kita bernafas normal 7-10 menit. Jika sudah selesai, maka kita buka semuanya. Kemudian kita mencuci kembali untuk nebulizer cup dan matikan alat kompresi dan juga mencabut dari sumber listriknya. Kemudian cuci. Langkah-langkah MDI tanpa spacer. Buka tutup inhaler, lalu kocok inhaler. Buang napas perlahan sampai tidak ada udara yang keluar lagi. Pasangkan inhaler 2,5-5 cm depan mulut. Mulai menarik napas melalui mulut perlahan dan tekan inhaler 1 kali. Tetap tarik napas perlahan melalui mulut sedalam mungkin selama 3-5 detik. Tahan napas selama 10 detik supaya obat dapat masuk ke dalam paru-paru dengan sempurna. Ulangi langkah 2-6 jika diperlukan lebih dari 1 kali semprotan. Tunggu 1 menit sebelum semprotan berikutnya. Langkah-langkah MDI dengan spacer. Pastikan spacer dalam kondisi baik. Buka tutup MDI, lalu kocok MDI. Pasang spacer pada mouthpiece. Jika spacer berbentuk mouthpiece, maka masukkan ke dalam mulut dan katupkan bibir dengan rapat sampai tidak ada udara yang keluar. Jika spacer berbentuk masker, pasang masker pada wajah dengan rapat. Tekan MDI sekali. Tarik napas melalui mulut secara perlahan dan dalam. Tahan napas selama 10 detik. Ulangi langkah 2-6 jikalau diperlukan lebih dari 1 kali semprotan. Tunggu 1 menit sebelum semprotan berikutnya. Cuci spacer sesuai dengan keterangan pabrik. Ketiga, formulasi DPI aerosol dengan desain unidose dan multidose. Unidose terdiri dari perangkat aerolizer dan handyhaler. Multidose terdiri dari diskus, turbohaler, dan twishaler. Cara pemakaian aerolizer. Lepaskan penutup mouthpiece. Pegang basis inhaler dan putar mouthpiece ke arah berlawanan jarum jam. Lepaskan kapsul dari foil blister segera sebelum digunakan. Jangan menyimpan kapsul dalam aerolizer. Tempatkan kapsul pada chamber pada basis inhaler. Pegang basis inhaler dan putar searah jarum jam untuk menutupnya. Secara simultan, tekan tombol. Hal ini akan menusuk kapsul. Jaga bagian atas atau head posisi tegak. Jangan menghembuskan nafas ke dalam perangkat. Pegang perangkat secara horizontal dengan tombol pada kiri dan kanan. Tempatkan mouthpiece ke dalam mulut dan katupkan bibir pada sekitar mouthpiece. Bernapas secepat dan sedalam mungkin. Lepaskan mouthpiece dari mulut dan tahan napas 10 detik. Jangan hembuskan napas ke dalam perangkat. Buka chamber dan periksa kapsul. Jika masih ada serbuk, ulangi proses inhalasi. Setelah penggunaan, lepaskan dan buang kapsul. Tutup mouthpiece dan ganti penutupnya. Simpan di tempat sejuk dan kering.
Cara penggunaan HandyHaler. Persiapkan obat terlebih dahulu dengan membuka blister obat. Blister hanya boleh dibuka sesaat sebelum digunakan. Buka bagian penutup dengan menarik ke atas, kemudian mouthpiece juga ditarik ke atas. Masukkan obat ke dalam center chamber. Tutuplah mouthpiece sebanyak bunyi klik. Pegang HandyHaler dengan mouthpiece berada di atas. Tekan tombol sebanyak 1 kali, kemudian lepaskan. Gerakan ini bertujuan untuk membuat lubang pada obat agar isi bisa terhirup. Hembuskan nafas, masukkan HandyHaler ke dalam mulut, lalu katupkan bibir pada mouthpiece. Tarik napas sampai terasa penuh, tahan sambil mengeluarkan HandyHaler dari mulut. Ulangi langkah ini untuk memastikan semua dosis dalam satu obat telah terhirup. Cara pemakaian diskus. Buka perangkat, geser tuas dari kiri ke kanan, bernapas normal, jangan hembuskan napas ke perangkat, tempatkan mouthpiece ke mulut dan katupkan bibir rapat di sekitar mouthpiece, jaga perangkat tetap horizontal selama menginhalasi dosis dengan cepat dan stabil, lepaskan mouthpiece dari mulut dan tahan napas selama 10 detik, pastikan tidak menghembuskan napas ke dalam perangkat, sampai perangkat pada tempat yang sejuk. Observasi penghitung dosis untuk mengetahui dosis yang masih tersedia dan ganti di saat yang tepat. TurboHaler. Penyiapan dosis obat. Putar dan angkatlah penutupnya. Untuk memberikan dosis yang cepat dan tepat, Pulmicort TurboHaler harus dipegang tegak dengan mouthpiece berada di atas. Putar pegangan bagian bawah ke kanan secara penuh, kemudian putar kembali ke kiri sampai terdengar bunyi klik. Buanglah napas untuk menghirup obat sampai tidak ada lagi udara keluar, tetapi jangan lakukan di dalam atau di depan Pulmicort TurboHaler yang sudah dipersiapkan. Pada saat menghirup, posisikan TurboHaler mendatar. Masukkan mouthpiece ke dalam mulut lalu katupkan bibir dengan rapat. Hirup obat dari TurboHaler melalui mulut secara perlahan-lahan dan dalam. Lepaskan mouthpiece dari mulut. Tahan napas 5-10 detik, setelah itu hembuskan perlahan. Jika diperlukan lebih dari 1 dosis, tunggu 30 detik sebelum menghirup dosis selanjutnya. Setelah selesai, pasang kembali tutupnya. Berkumurlah dengan air. Cara pemakaian RotaHaler. Masukkan kapsul bagian transparan ke lubang RotaHaler yang sudah disediakan. Pegang puncak RotaHaler dengan satu tangan dan putar bagian dasar RotaHaler sampai kapsul yang dimaksudkan tadi terbuka di dalam. Bernapas melalui mulut, tempatkan mouthpiece antara gigi dan katupkan mulut, kemudian bernapas dalam mulut. Lepaskan RotaHaler dari mulut tetapi jangan buka mulut lebar. Tahan napas sampai 10 detik. Cara pemakaian TwistHaler. Pegang inhaler lurus dengan bagian merah muda dasar di bagian bawah. Lepaskan tutup ketika sedang dalam posisi tegak untuk memastikan dosis yang tepat dilepaskan. Pegang dasar merah muda dan memutar tutup berlawanan arah jarum jam untuk melepaskannya. Karena tutup diangkat, penghitung dosis atau dose counter akan dihitung mundur 1 berkurang 1 dosis. Tindakan ini menyebabkan dosis siap hirup. Pastikan panah menjorok terletak di bagian putih di atas merah muda atau bagian dasar, menunjuk ke arah penghitung dosis. Hembuskan napas normal, tidak menghembuskan napas ke dalam perangkat. Tempatkan mouthpiece ke dalam mulut dengan menghadap ke arah pasien dan menutup bibir rapat di sekitarnya. Tarik napas dosis dengan aliran yang cepat dan mantap, sambil memegang TwistHaler secara horizontal. Lepaskan mouthpiece dari mulut dan menahan napas selama 5-10 detik atau selama senyaman mungkin. Pastikan untuk tidak menghembuskan napas ke dalam perangkat. Segera ganti tutup, putar searah jarum jam dan dengan lembut tekan ke bawah sampai Anda mendengar bunyi klik. Tutup TwistHaler untuk memastikan bahwa dosis berikutnya dimuat dengan benar. Pastikan bahwa panah sejalan dengan indikator dosis counter. Simpan perangkat di tempat kering dan sejuk.
Menghitung dosis atau dose counter akan menampilkan jumlah dosis yang tersisa. Ketika unit terbaca 1, menunjukkan dosis yang tersisa. Ketika indikator tertulis menunjukkan 00, maka perangkat dapat dibuang. Demikian penjelasan tentang bentuk sediaan obat inhalasi. Semoga bermanfaat.